Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Hendro. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan cara membuat website dengan mudah. Di sini teman-teman kita tidak perlu skill programming, kita tidak perlu kuliah IT untuk membuat sebuah website yang saya jelaskan di sini. Sebelumnya kita sudah menginstal SAM sebagai web server di localhost. Jadi kita akan manfaatkan itu teman-teman di lokal kita untuk menginstal website yang akan kita buat di sini. Nah, pertama kita buka. Pertama saya jelaskan dulu website itu sendiri apa. Kita ke PowerPoint seperti biasa. Nah, di sini saya membuat tutorial cara mudah membuat website. Nah, sebenarnya website itu apa sih? Nah, kalau dari Wikipedia saya kutip situs website itu adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok atau organisasi teman-teman. Peladen itu apa sih? Peladen itu merupakan perangkat yang ada di komputer gitu ya. Atau untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini, website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser dan kita akses menggunakan URL website teman-teman. Jadi website itu merupakan halaman yang ada di internet yang bisa diakses secara luas, saling hubungan satu dengan yang lain, dan kita akses menggunakan URL teman-teman. Jadi di website itu apa aja sih yang ada, atau apa sih komponen-komponen yang ada di website itu? Nah, ini pertama kita harus tahu dulu apa itu namanya domain. Seperti disebutkan di sini, domain menurut Wikipedia yaitu nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Jadi domain ini teman-teman nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer kita. Nah, domain ini contohnya facebook.com itu adalah domain, lazada.com itu adalah domain, namanya itulah domainnya teman-teman. Kita lanjut. Nah, terus URL. URL itu apa sih? URL merupakan singkatan dari Uniform Resource Locator. Istilah lain menyebut alamat website. URL ini berfungsi membawa Anda ke sebuah website spesifik yang ingin dituju. Nah, ini di URL begitu teman-teman ya. Nah, contohnya nih, fungsi URL. URL itu kalau di dunia nyata bisa dibuatkan alamat. Contoh kita punya rumah yang dibuatkan sebagai website. Jadi rumah kita itu merupakan websitenya, dan untuk menuju ke rumah itu kita perlu alamat. Nah, itu yang diibaratkan URL teman-teman. Jadi untuk menuju website itu kita harus ada alamat. Nah, itu URL. Contoh URL itu adalah facebook.com profile, itu URL teman-teman ya. Nah, istilah lain lagi web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Nah, jadi web server inilah nantinya yang menangani request dan respon. Request itu yang diberikan dari browser, nanti diolah web server dan dikembalikan ke browser dalam bentuk HTML teman-teman ya. Web server ini yang seperti kita sudah pelajari sebelumnya di video sebelumnya, yang kalau di localhost kita ada
menginstal SAM, di situ kan ada page. Nah, di situlah nanti page itu teman-teman yang menjadi web servernya. Nah, di sini kita akan menggunakan SAM untuk menjalankan web server di lokal kita, teman-teman. Jadi kita membuat website ini di lokal dulu. Nanti kalau udah siap, baru kita bisa upload ke internet atau ke cPanel. CPanel itu nanti kita beli, teman-teman. Nah, di sini untuk membuat website itu sebenarnya ada beberapa cara, teman-teman ya. Kita bisa coding dari awal, bisa melalui framework, contohnya Coordinator, Laravel, dan lain-lain, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan CMS, Content Management System. Nah, jadi kita lihat dulu pengertiannya. Dalam Wikipedia dijelaskan, CMS adalah singkatan dari Content Management System. Dalam bahasa Indonesia, Sistem Manajemen Konten. Merupakan perangkat lunak yang memungkinkan seseorang untuk menambahkan dan atau memanipulasi atau mengubah isi dari suatu situs web. Contoh CMS itu, teman-teman, WordPress, Joomla, Drupal, Magento, dan lain-lain. Di Indonesia, setahu saya yang paling terkenal itu, yang paling populer itu WordPress, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan membuat website dengan CMS WordPress. Nah, WordPress ini kalau pengertiannya merupakan salah satu CMS menurut sistem bersifat open source yang digunakan untuk membuat website. Nah, jadi sekarang setelah kita mengerti penjelasannya, kita coba langsung menginstalnya, teman-teman ya. Kita kerjakan sama-sama. Nah, pertama seperti yang kita sudah lihat di video sebelumnya, kita sudah ada menginstal SAM. Nah, jadi sebenarnya teman-teman bisa langsung tarik SAM-nya di sini, klik ini. Namun saya akan, karena saya ada buat settingan, jadi saya akan mengaktifkannya dari sini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa aktifkan punya teman-teman sendiri di localhost-nya, di komputernya. Nah, sekarang kita buka browser. Nah, sebelum kita membuat website dengan Force ini, kita terlebih dahulu juga harus mendownloadnya, teman-teman. Teman-teman cukup ketikkan WordPress, download WordPress CMS. Nah, WordPress CMS download ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat nih, kita coba ke tampilan yang pertama, ke website yang pertama nih, bagian WordPress untuk mendownload. Nah, sekarang seperti kita lihat ini ada fitur untuk mendownload. Kita tinggal klik saja ini. Di sini versinya, teman-teman, dia yang terbaru itu versi WordPress 5.4.1. Nah, di sini sebelum kita download, teman-teman, kita bisa lihat di sini ada dokumentasinya, ada cara instalasi, and guide, tapi ini dalam bahasa Inggris, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin mau belajar dari sini juga itu lebih bagus. Nah, namun sekarang kita lihat di sini, kita akan download ini, kita akan buat sama-sama. Kita tunggu prosesnya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah memiliki filenya. Kita ini copy, kemudian masuk ke C, kita masuk ke SAM-nya di C, SAM, ada namanya foldernya htdocs. Nah, htdocs ini, teman-teman, merupakan root dari halaman di lokal kita. Jadi setiap kalau kita mau buat website, kita harus
copy paste, meletakkannya di folder sum htdocs teman-teman ya. Nah, jadi kita coba, kita lihat, kita paste di sini, kita letakkan di sini. Ini dalam file zip kita ekstrak here. Maksudnya teman-teman, dia akan terekstrak di folder yang sama, yaitu di htdocs. Nah, sekarang kita sudah siap. Nah ini teman-teman, ini WordPress-nya ya. Yang filenya ini kita hapus saja biar enggak terlalu banyak. Hapus ini versi 541. Nah, kita sudah punya ini. Nah, jadi kita sudah punya filenya nih. Untuk mengakses ini, kita coba langsung masuk ke localhost seperti biasa teman-teman. Kita ketikkan localhost, nama foldernya tadi ya, WordPress. Nah, jadi teman-teman ya, ini merupakan tampilan penginstalan website WordPress di lokal kita. Jadi dengan begini, setelah nanti kita siap menginstal ini, nanti website kita sudah jadi teman-teman. Nah, nanti kita lihat lagi selanjutnya ya, gimana proses pembuatan websitenya. Nah, ini kita pilih English saja, yang normal saja. Kita continue. Nah, di sini ya teman-teman dibilang welcome to WordPress. Before getting started, we need some information on the database. You will need to know the following items before proceeding. Jadi, sebelum kita melakukan proses penginstalan ini teman-teman, kita harus sudah buat ini terlebih dahulu. Pertama, buat database-nya, dapat database name-nya, database username, database password, hostnya apa, dan mungkin kalau kita punya prefix di variable stable di database kita akan kita buat di sini. Tapi kita kerjain terlebih dahulu yang di sini ya teman-teman. Pertama itu database name, berarti kita harus membuat satu database kita. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan untuk website dinamis kita ada kita memerlukan database. Nah, yang sebelumnya kan kita sudah pelajari nih, sudah jelaskan nih. MySQL itu kita akan akses database-nya menggunakan server yang di sini nih. Itu makanya kita perlu mengaktifkan MySQL yang di sini. Sebelumnya teman-teman kita sudah pelajari cara mengakses database-nya di localhost. Kita ketikkan localhost phpMyAdmin. Nah, di sini saya sudah punya beberapa database, namun kita buat sebuah database, klik new, database-nya WordPress. Nama database ini terserah teman-teman ya, itu hanya nama database, dan ini nanti akan kita gunakan di informasi penginstalannya. Cuman kita harus ingat aja database-nya WordPress, atau bisa aja terserah teman-teman betapa, belajar WordPress atau apa. Nah, ini kita copy, nanti kita pakai pada saat penginstalannya. Nah, ini database-nya kita biarin kosong, nanti si WordPress-nya akan mengisinya secara otomatis ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini masih kosong, belum ada tabel, cuman database kosong aja. Sekarang kita sudah tahu nama database-nya. Nah, di sini ada database username. Kalau secara default kita kan sudah bisa ini MySQL secara default dia username-nya itu ya root, ROOT.
root. Passwordnya itu kosong. Jadi nanti teman-teman buat seperti itu aja, nanti di informasi setelah kita pada saat menginstal ini. Dan database source itu kalau di localhost itu localhost, langsung kita ketikkan aja localhost seperti itu teman-teman. Atau kalau dalam IP-nya itu 127, kalau dalam IP dia 127.0.0.1. Itu sama dengan localhost ya teman-teman, localhost. Nah, kalau coba kita buktikan ya. Kita coba ketikkan di sini localhost. Hasilnya adalah localhost ini seperti ini teman-teman ya. Nah, kita coba ketikkan 127.0.0.1. Nah, hasilnya sama teman-teman. Kalau IP-nya itu 127.0.0.1, kalau dalam domainnya itu localhost. Terus semoga sampai sini teman-teman paham ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita sudah tahu database name, kita sudah tahu username, kita ada password, hostnya sudah tahu. Ini nanti akan kalau yang ini teman-teman, ini prefix table kalau kita punya di localhost, tapi si WordPress biasanya menyediakan ini sih secara default. Nah, sekarang di sini ada lagi teman-teman. We are going to use this information to create a wp config file. If for any reason this automatic file creation doesn't work, don't worry. All this does is fill in the database information to configuration file. You may also simply open wp-config sample.php. Jadi teman-teman, kalau kita pergi ke file WordPress-nya, di sana itu ada wp-config.php. Kita lihat di sini ya, wp-config.php. Seperti yang dia bilang itu, we are going to use this information to create wp-config.php.file. Kita cari ya teman-teman. Di sini ternyata wp-config filenya itu tidak ada. Yang ada itu, tapi kita lihat lagi penjelasannya. If for any reason this automatic file creation doesn't work, don't worry. Di situ dibilang kalau itu nggak ada, nggak usah khawatir. All this does is fill in the database information to configuration file. Kita cukup buat seperti you may also simply open wp-config sample.php in text editor, fill in your information and save it as well. Jadi kita bisa duplicate ini teman-teman, kita edit jadi wp-config.php dan informasi itu kita isi sesuai ini teman-teman. Nah, yang ini kita let's go dulu. Nah, ini teman-teman, by default nama database-nya adalah WordPress. Nah, sekarang kita kan nama database kita WordPress juga kan ya. Sekarang kita ketikkan root seperti yang kita sudah tadi jelaskan tadi. Passwordnya biarin kosong. Localhostnya secara default sudah lokal. Database hostnya secara default sudah localhost. Ini table prefix sudah dibuatin sama si WordPress-nya teman-teman. Kita lanjut aja. Nah, run the installation. Nah, sekarang kita masukkan website kita, contohnya belajar WordPress. Belajar membuat website ya. Buat website. Username saya buat nama saya, Hendro. Passwordnya admin. Tidak apa-apa, verify karena untuk localhost saja. Confirm password, use the password ya. Your email saya hendrotanjung@gmail.com. Nah, ini sudah bisa kita install teman-teman. Sekarang kita install WordPress. Kita
Kita tunggu teman-temannya, ini proses penginstalan. Nah, sudah sukses, WordPress has been installed. Thank you and enjoy. Ini dia untuk informasi lainnya teman-teman. Jadi coba kita lihat apakah website kita sudah berjalan. Localhost, nama foldernya WordPress. Nah, sekarang kita sudah siap menginstal WordPress-nya. Ini adalah halaman front-end-nya. Jadi website itu teman-teman, dia biasanya website yang di dalam situ ada halaman front-end sama back-end. Back-end ya. Jadi di sini kita punya WordPress nih. Ini kita bisa login ke back-end-nya. Ini. Kita login dengan tadi yang saya buat, username-nya Hendro, passwordnya adalah admin, login. Nah, ini adalah halaman backend-nya atau halaman admin, dan ini adalah halaman front-end-nya. Jadi perbedaannya itu apa teman-teman? Perbedaannya itu adalah ini adalah halaman yang dilihat oleh si admin, dan ini adalah halaman yang dilihat oleh kayak banyak orang-orang yang mengakses website kita. Nah, jadi sampai sini penginstalan WordPress-nya, website kita sudah jadi. Sekarang ada lagi namanya mendesain website. Nah, setelah kita siap menginstal ini, terus kita sudah jadi, baru di sini teman-teman bisa mendesainnya itu. Ini ada kita bisa desain itu dari sini, dari fitur-fiturnya ini. Kita bisa write post, tambah sebuah post, nanti akan tampilkan di halaman front end-nya. Sini banyak lagi teman-teman. The user, saya tambah user, saya tambah halaman. Sejauh ini saya harap teman-teman sudah paham cara membuat website itu. Tidak perlu skill programming, kita cukup memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Di sini kita dapatkan CMS WordPress. Nah, saya harap teman-teman sudah paham sampai cara mendesainnya. Nanti untuk bagaimana cara mendesainnya, mungkin akan saya buat di playlist mendesain WordPress. Pada sini kita hanya belajar bagaimana cara menginstal WordPress di localhost. Nah, nanti untuk mendesainnya kita lihat, kalau tidak ada halangan saya akan buatkan playlistnya juga teman-teman. Mohon ditunggu aja ya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman.